Novi. Selamat siang, Pak. Terima kasih sudah datang ke sini. Gimana kabarnya, Pak? Baik Bu, alhamdulillah baik Bu. Terima kasih Bu. Saya boleh berada di sini Bu. Terima kasih. Oh, Pak Novi ke sini mau ngapain? Ada yang mau dibicarakan? Iya Bu, saya minta waktu Ibu. Mohon maaf, saya mengganggu waktu Ibu berkenaan dengan ada beberapa hal yang mau saya sampaikan Bu. Bolehkah saya berbicara lebih lanjut Bu? Oh, boleh. Silahkan. Ya baik. Terima kasih Bu atas waktunya. Jadi begini Bu, inilah menjadi kendala saya, masalah saya. Ya, saya seorang tenaga pendidik Bu, tapi di lain sisi saya punya tugas tambahan juga Bu di luar gitu sebagai karena saya di bidang olahraga ya di bidang olahraga Bu. Jadi ibu itu tidak terlalu baik bagi saya selalu memberikan izin. Kadang saya juga merasa tidak enak Bu sama teman-teman itu aja. Memang terdengar seperti kerja di sekolah lumayan padat, kerja di luar juga lumayan padat ya Pak. Nah, Betul Bu. Oke. Tapi saya juga senang sih Pak Novi banyak kegiatan juga di luar gitu. Tapi di sini kira-kira yang ingin Bapak capai terkait masalah ini maunya gimana sih Pak? Oke Bu, jadi ya terus terang aja Bu, saya pengen dua-duanya tetap bisa jalan. Tapi di lain sisi saya merasa tidak enak Bu karena tugas dan fungsi saya, tugas dan tugas saya itu kan guru pendidik gitu, dia di tenaga pendidik gitu. Di luar itu hanya ya istilahnya kompetensi, tetapi secara finansial Bu itu sangat membantu bagi saya Bu. Itu sangat membantu untuk ekonomi saya, ekonomi keluarga saya. Jadi ya terkadang yang saya ingin capai itu ya pengen dua-duanya bisa berjalan dengan baik, tapi kan lambat laun lingkungan apakah bisa membantu saya atau enggak gitu Bu. Iya sih Pak, saya paham yang Bapak rasakan saat ini, pasti ada ya dilematik hal seperti itu. Tapi coba kalau misalkan kita bicara tentang keseimbangan nih Pak, antara tugas mengajar sama tugas di luar mengajar, kegiatan di luar, keseimbangan yang menurut Bapak ideal itu seperti apa sih? Atau situasi yang Pak Novi inginkan itu seperti apa? Coba. Kalau saya sendiri Bu jujur kalau saya harus bicara keseimbangan, saya pengen dua-duanya seimbang. Tapi kan kayaknya saya manusia super banget gitu Bu, saya kalau dua-duanya pengen seimbang. Tapi yang saya ingin capai adalah bagaimana saya bisa memposisikan saya Bu. Saya tidak mau diberikan walaupun ada tugas panggilan di luar, sebaliknya. Tetapi ketika saya diperhadapkan dengan situasi yang berbeda, karena saya harus menjadikan ada beberapa hal yang harus saya pilih dan itu menjadi resiko pekerjaan saya gitu. Jadi antara pekerjaan sekolah atau pekerjaan di luar sekolah gitu. Jadi saya bersyukur sekali saya bisa ngobrol sama ibu. Mohon juga ibu memberikan pandangan kepada saya gitu ketika dalam situasi dan kondisi karena ketika saya harus meninggalkan pekerjaan inti saya. Kalau menjadi prioritas sih saya lebih prioritas pekerjaan inti saya gitu. Seperti itu. Kalau di kondisi saat ini, kira-kira dari semua yang sudah dialami oleh Pak Novi gitu ya, sebenarnya kalau kita kan pengennya seimbang ya, terus pengen juga prioritasin anak-anak gitu. Itu kan misalkan ada di nilai 10 nih Pak, kayak gitu. Nah, kira-kira yang sekarang posisi Pak Novi ini lagi ada di nilai berapa? Jujur Bu, ya jujur gitu ya, saya dalam posisi nilai 6 Bu. Kenapa saya berbicara nilai 6? Ya saya merasa saya ada pertimbangan khusus bagi saya gitu Bu ketika misalnya di sekolah gitu ya, misalnya di sekolah, oh ternyata di sekolah masih bisa diberikan tugas atau apa gitu, sementara di sana pekerjaan yang
yang membutuhkan saya gitu Bu. Begitupun sebaliknya Bu. Jadi posisi 6 ini memang sangat membingungkan, sangat bingung sekali Bu ketika saya menentukan posisi itu juga. Dengan nilai 6 ini saya merasa ya saya belum ideal gitu Bu, saya belum bisa memberikan yang terbaik untuk sini, belum bisa memberikan yang terbaik untuk sana. Gitu, Bu. Saya ngerti. Kalau posisi saya di posisi Pak Novi juga mungkin saya bakal ngerasa dilematik dengan keadaan posisi sekarang ya. Nah, terus kalau gitu menurut Pak Novi nih, apa yang kira-kira bisa Pak Novi lakukan untuk meningkatkan nih yang posisi Bapak lagi di nilai 6 biar bisa meningkat ke nilai angka 9 atau 10 gitu? Adakah usaha tertentu atau solusi tertentu? Iya Bu, paling kalau misalnya gitu Bu, saya diizinin oleh Ibu misalnya pergi gitu ya, keluar dalam waktu jangka cukup dalam arti cukup lama gitu Bu, ya saya mempunyai solusi ya saya mencari guru infal Bu, guru pengganti saya gitu agar anak-anak merasa tidak ada kehilangan sosok guru PJOK gitu Bu. Jadi saya menghadirkan rekan saya untuk bisa berkumpul di situ atau membantu saya gitu bersama anak-anak seperti itu Bu. Jadi saya berharap nilai 6 ini dengan kehadiran seperti itu pun saya berharap nilai ini bisa menambah jadi 8 gitu Bu. Saya juga tidak akan mungkin bisa ideal di atas 10 gitu. Saya usahakan di angka 8, begitupun kalau saya ada kegiatan di luar, saya akan selesaikan dulu Bu tugas-tugas apa yang harus saya selesaikan Bu sebelum saya meninggalkan pekerjaan saya juga seperti itu. Jadi saya tidak mau ya istilahnya memberikan beban juga kepada sekolah karena sekolah sudah terlalu baik bagi saya. Kedengarannya memang ide yang tepat ya Pak, ide yang bagus juga nih kalau Bapak emang mau mencari guru pengganti, guru infal ya saya nggak masalah seperti itu. Nah, untuk kedepannya kira-kira kapan nih kira-kira Pak Novi bisa melakukan langkah tersebut atau solusi tersebut? Iya Bu, jadi pada intinya seperti ini Bu, ketika saya mendapatkan tugas itu dari luar, memang saya tetap akan komunikasikan dulu sama Ibu. Jika ada jika kami diizinkan, saya akan melakukan secepat mungkin gitu Bu. Saya tidak akan menunda-nunda pekerjaan saya. Saya menyiapkan segala sesuatunya dengan dasar saya sudah mendapatkan izin dari atasan saya yaitu Ibu sebagai kepala sekolah. Seperti itu Bu. Jadi intinya saya juga bisa memilah Bu kapan saya harus menyelesaikan, kapan saya harus mencari opsional yang lain gitu agar sekali lagi Bu saya juga menjaga nama baik Ibu juga, menjaga nama baik itu sekolah gitu Bu. Saya juga menjaga nama baik Ibu, saya menjaga nama baik Ibu. Baik, terima kasih Pak Novi. Sepertinya juga kita udah Pak Novi sudah menemukan solusi ya terkait masalah yang Pak Novi hadapi saat ini. Semoga kedepannya kita bisa terlaksana dengan baik, anak-anak bisa mendapatkan materi yang seharusnya juga, bisa mendapatkan pendidikan langsung dari guru olahraga seperti itu ya. Oke, terima kasih Pak Novi atas pertemuannya hari ini. Saya doakan lancar untuk kedepannya ya Pak. Siap. Ya Bu, terima kasih ya Bu, makasih atas waktunya. Ya. Mohon maaf kalau saya suka ngerepotin Ibu terus, mohon maaf. Iya nggak apa-apa, saya mah sudah biasa direpotkan, namanya juga kepala sekolah. Siap. Terima kasih ya Bu, ya izin saya pamit ya Bu. Ya silakan.